Halo Studio Lovers, istilah Vrindavan sering digunakan para warganet di tanah yang cek per cek dianggap merujuk pada negara lahirnya aktor papan atas dunia, Shah Rukh Khan. Banyak warganet Indonesia yang ternyata memakai kata Vrindavan ini untuk mengomentari postingan-postingan lucu yang berasal dari India. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi mereka yang awam soal istilah tersebut. Nah, lantas apakah sebenarnya Vrindavan memang ada di India ataukah hanya sebuah sebutan belaka? Yuk selengkapnya kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Awal mula Vrindavan. Studio Lovers, Vrindavan merujuk pada kota di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara. Menurut penjelasan dari Ensiklopedia Britannica, kota ini juga disebut sebagai Vrindavan. Kota Vrindavan sendiri terletak di tepi barat Sungai Yamuna, tepat di utara Mathura, yang merupakan tempat suci Dewa Krishna dalam agama Hindu bagi yang menyembahnya. Nah, di Vrindavan dan hutan sekitarnya peristiwa-peristiwa penting dalam mitologi Krishna terjadi. Britannica menyebutkan bahwa Vrindavan adalah tempat Krishna lahir dan menjalani masa kanak-kanaknya, tetapi di situs Vrindavan Online dituliskan bahwa Krishna lahir di Mathura. Karena itu Mathura menjadi satu dari 7 kota suci untuk ziarah Hindu. Hutan lebat Vrindavan menjadi tempat Krishna menghabiskan sebagian besar masa muda dan dewasanya. Nama Vrindavan juga masuk dalam cerita epik Mahabharata. Nah, kurang lebih begitu penjelasan awalnya ya, Studio Lovers. Apa itu Vrindavan dan kenapa terkenal? Studio Lovers, sebelumnya sudah diberi penjelasan ringkas soal Vrindavan. Yang pasti nih, Vrindavan adalah salah satu tempat penting terkait dengan perkembangan politik dan agama di India saat abad pertengahan. Kota ini terletak sekitar 10 km dari Mathura di Jalan Raya Nasional Delhi Agra. Mathura adalah tempat kelahiran Krishna dan merupakan salah satu dari 7 kota suci untuk ziarah Hindu. Nah, lengkapnya Vrindavan dikenal melalui Krishna yang dikisahkan jenaka dan memikat gadis-gadis desa. Di situ juga ia diceritakan menemukan cinta sejatinya. Nama Vrindavan berasal dari kata Vrinda atau Brinda dan Vana. Vrinda atau Brinda merujuk pada daun tulsi untuk pemujaan para dewa. Lalu Vana adalah bahasa Sanskerta untuk hutan. Diyakini Vrindavan dulunya nih Studio Lovers tempat tumbuh tanaman tulsi yang besar dan padat. Kota modern Vrindavan muncul pada abad ke-16 di sekitar salah satu kuil tertua yang masih bertahan sampai sekarang, yakni Govindadev. Namun sejak masa Mahabharata dan Perang Kurukshetra, Vrindavan mengalami kemunduran lalu kehilangan kejayaannya, seiring dengan Hinduisme yang mengalami pergolakan. Sampai akhirnya penyanyi suci dari Benggala Barat yaitu Caitanya Mahaprabhu menemukan kembali Vrindavan dan nama kota itu pun terdengar kembali di dunia sampai ke telinga orang Indonesia. Wujud Vrindavan sekarang. Studio Lovers, Vrindavan Online melaporkan bahwa dalam 2,5 abad terakhir ini, banyak hutan dan padang rumput terkenal di kota tersebut tergerus oleh arus urbanisasi yang cepat. Hutan yang dulu sangat lebat dengan berbagai satwa liar seperti merak dan burung-burung langka lainnya, sekarang digantikan bangunan serta kompleks-kompleks modern. Banyak asrama, penginapan, dan rumah indekos juga dibangun, karena banyak peziarah mendatangi Vrindavan setiap tahunnya. Nah, burung merak dilaporkan telah hilang, tetapi masih ada sapi dan juga monyet yang terlihat di sekitar kota. Lebih jauh lagi, kota Vrindavan juga sedang bersolek dengan proyek mewah Vrindavan Chandrodaya Mandir senilai 7 miliar rupiah atau setara dengan 1,3 triliun rupiah, yang akan menjadikannya salah satu kuil termahal di dunia. Pembangunannya bakalan rampung pada tahun 2026. Pemerintah kota kini sedang mencari cara mengisi kembali area hijau di sekitar Vrindavan dengan bantuan masyarakat setempat dan para pencinta lingkungan. Nah, diketahui jumlah penduduk Vrindavan tahun 2023 ini sekitar 60.000 jiwa. Nah, hal lain yang perlu kamu ketahui nih Studio Lovers, Vrindavan juga dikenal sebagai kota janda karena ribuan janda dan wanita miskin menetap di kota ini setelah tidak diakui oleh keluarga.
Mereka mendapatkan sedikit penghasilan dengan menyanyikan senandung religi saat hari-hari besar. Namun di balik itu sejumlah LSM sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Festival Warna. Studio Lovers, Vrindavan merupakan salah satu tempat yang dianggap paling menarik untuk merayakan festival warna atau dikenal dengan Hari Holi. Puncak perayaan Holi disebut Dulheti, Dulandi, atau Dulendi. Pada hari itu nih Studio Lovers, umat Hindu merayakan Holi dengan saling melemparkan bubuk berwarna-warni. Selain bubuk berwarna, peserta juga bakalan memakai air berwarna-warni untuk saling menyiram di festival tersebut. Nah, momen ini merupakan bentuk ekspresi kasih sayang dan juga rasa hormat untuk orang terdekat. Setiap tahunnya masyarakat India bakal merayakan festival Holi di Vrindavan. Dalam perayaan itu, masyarakat turun ke jalan dan menghiasinya dengan bubuk berwarna merah, hijau, biru, dan kuning. Tampak wajah, rambut, dan pakaian orang-orang yang bersuka cita pada hari istimewa itu berwarna-warni. Mengutip laman resmi Festival Holi dijelaskan bahwa perayaan ini Studio Lovers juga dikenal sebagai festival cinta, di mana orang-orang bersatu untuk melupakan semua kebencian dan berbagai jenis perasaan buruk terhadap satu sama lain. Nah, Festival Holi juga menandai awal musim semi yang memaknai kisah cinta Dewa Hindu Krishna dengan pendampingnya Radha. Festival ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Dirayakan pada akhir musim dingin ketika Phalgum Purnima atau bulan purnama terakhir kalender lunar. Biasanya bertepatan dengan akhir Februari atau awal Maret. Sehari sebelum perayaan Holi, Studio Lovers bakal dihelat ritual menyalakan api unggun yang artinya bersuka cita karena kebaikan sudah menang atas keburukan. Nah, Hari Holi atau Festival Warna adalah salah satu festival Hindu terbesar yang dirayakan di India. Sebenarnya nih tradisi setempat melarang janda berpartisipasi dalam acara bermain-main dengan warna. Namun dalam rangka mendorong para janda masuk ke masyarakat dan menurunkan stigma tentang mereka, organisasi Nirlaba Sulap Internasional mengadakan 3 hari festival tersebut untuk para janda di 2 kota, yakni Vrindavan itu sendiri dan Varanasi yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh, yang memang terkenal sebagai kota janda. Para perempuan yang dikucilkan masyarakat setelah kematian suami mereka kerap ditinggal di kota tersebut, atau mereka pergi sendiri untuk mencari perlindungan di ashram biara. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, Studio Lovers. Oke, Studio Lovers, itulah informasi tentang alasan kenapa India disebut sebagai negara Vrindavan. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!